Politik Indonesia itu kan terkenal serius, rumit, dan kadang bikin pusing. Tapi, gimana kalau saya bilang kunci buat ngerti itu semua justru ada di gambar-gambar paling konyol di internet? Yap, kali ini kita bakal bedah pemilu 2019 lewat kacamata yang unik, meme. Kita akan lihat gimana lelucon bisa jadi senjata ampuh dalam perebutan kekuasaan. Oke, langsung aja kita lihat ini. Aneh kan? Percaya nggak percaya, gambar kayak gini ini jadi salah satu senjata di pemilu 2019. Pertanyaannya, kok bisa? Gimana caranya lelucon visual begini bisa ngejelasin masa depan salah satu negara demokrasi terbesar di dunia? Nah, ini dia inti dari penelusuran kita kali ini. Kita mau buktiin kalau dibalik semua kekonyolan ini, sebetulnya ada kunci buat memahami ketegangan politik paling dalam di Indonesia. Karena ini bukan cuma soal ketawa-ketiwi, ini data. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam, kita perlu mundur sedikit. Banyak banget analis yang ngeliat pemilu 2019 itu ya cuma ulangan dari konflik lama. Cerita yang kayaknya kita semua udah tahu lah. Polarisasi politik yang kita rasain banget di 2019 itu akarnya ternyata jauh ke belakang loh, sampai ke pemilu pertama di tahun 50-an. Rivalitas ini terus-terusan memanas lewat Pilpres 2014, Pilgub 2017, dan puncaknya ya di rematch tahun 2019 itu. Nah, secara tradisional, perpecahan ini sering banget digambarin sebagai pertarungan dua kubu. Ada kubu santri yang mewakili kelompok muslim taat dan ada kubu abangan yang isinya kaum nasionalis dan sekuler. Ya kan? Ini kerangka yang udah biasa banget kita dengar. Tapi, nah ini dia poin pentingnya. Kerangka lama itu ternyata udah nggak cukup lagi buat ngejelasin apa yang sebenarnya terjadi di 2019. Ada sesuatu yang jauh lebih rumit di baliknya. Dan disinilah analisis kita kali ini nawarin sudut pandang yang beda. Konflik utama di pemilu 2019 itu ternyata bukan Islam lawan nasionalisme, tapi sebuah perang saudara di dalam tubuh Islam Indonesia sendiri. Oke, jadi di satu sisi kita punya kubu Islam Nusantara. Ini bisa dibilang adalah wajah Islam tradisionalis yang nyatu banget sama budaya lokal. Tokoh utamanya ya organisasi besar seperti Nahdlatul Ulama atau NU. Nah, lawannya di sisi lain ada yang namanya Islam puristik. Ini gerakan yang lebih konservatif, kadang dianggap garis keras, yang tujuannya mau memurnikan ajaran Islam. Contoh kelompok yang sering diasosiasikan dengan gerakan ini ya seperti Front Pembela Islam atau FPI. Dan coba lihat deh gimana cara mereka saling mandang. Kubu tradisionalis ini nggak ragu-ragu ngasih label ke lawannya. Islamis garis keras, arogan, brutal, manipulatif. Wow, ini bukan sekedar ejekan biasa ya. Ini nunjukin betapa dalamnya permusuhan di antara mereka. Nah, disinilah meme masuk sebagai senjata utama. Meme dipakai secara strategis buat ngancurin kredibilitas tokoh-tokoh dari kubu lawan. Mereka dituduh munafik, dituduh mainin agama buat politik, dan yang paling parah, status ulama mereka yang harusnya dihormati itu sengaja dicopot. Batasan tabu buat ngehina pemuka agama itu bener-bener diterabas. Ini ngebawa kita ke medan perang utamanya. Pertunjukan kesalehan. Maksudnya gimana para kandidat politik ini nampilin sisi religius mereka di depan publik. Contoh paling gampang, kita lihat Sandiaga Uno. Kita kenal dia sebagai pengusaha sukses modern kan? Tiba-tiba citranya diubah jadi santri. Nah, perubahan drastis kayak gini tentu aja langsung jadi makanan empuk buat para pembuat meme. Dianggapnya ini politisasi agama yang nggak tulus. Lihat deh, ini respon sarkastis dari publik yang kena banget. Ada meme viral yang nyindir jenjang karir kesalehan Sandiaga Uno. Gila kan? Cuma dalam beberapa bulan, pangkatnya naik drastis. Dari santri di bulan Agustus, di bulan Desember, secara berlebihan dibilang jadi nabi. Ini sebenarnya cara publik buat bilang, sorry, kami nggak semudah itu percaya. Oke, jadi setelah semua perang meme ini, apa sih dampaknya? Realitas politik baru apa yang muncul? Setelah semua dramat pertunjukan kesalihan dan perang meme itu, hasilnya cukup mengejutkan, cuma 30%. Iya, itu total suara gabungan semua partai Islam di pemilu 2019. Jauh banget dari mayoritas. Aneh kan? Tapi, nah disinilah paradoksnya. Walaupun partai-partai Islamnya nggak menang, tapi Islam itu sendiri, menurut analisis yang kita bedah, udah jadi semacam simbol kewajiban dalam politik Indonesia. Artinya, Anda nggak bisa maju kampanye tanpa nampilin citra religius. Jadi, kesimpulan utamanya gini, pertarungan politik di Indonesia itu udah geser. Bukan lagi soal agamis lawan sekuler, tapi pertarungannya sekarang adalah versi Islam yang mana yang bakal menang dan mendominasi panggung.
Nampilin simbol-simbol Islam itu bukan lagi pilihan, tapi udah jadi keharusan buat semua kandidat. Nah, ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar buat ke depannya. Apa jadinya politik kita kalau kesolehan itu cuma jadi pertunjukan? Dan alat kritik yang paling ampuh bukan lagi analisis kebijakan yang mendalam, tapi cuma meme yang viral? Sesuatu buat kita pikirin bareng-bareng.